Misi perdamaian yang dibawa Indonesia ketika mengunjungi Ukraina dan Rusia yang kini terlibat perang bukan kali pertama. Sejarah mencatat, Presiden kedua Indonesia Soeharto juga pernah membawa misi perdamaian di Eropa Timur. Dalam akun Instagramnya, Presiden Joko Widodo membagikan gambar ketika hendak bertolak ke ibu kota Kiev, Ukraina bersama rombongan. Presiden menulis, dari peron pas stasiun Zemil Glony, Polandia, pukul 9 malam, saya dan rombongan terbatas berkereta menuju Kiev, Ukraina. Kami mulai misi perdamaian ini dengan niat baik, semoga dimudahkan. Misi perdamaian Indonesia di tengah panasnya perang Ukraina dan Rusia sejak 24 Februari lalu bukanlah misi perdamaian pertama yang dilakukan Indonesia. Tahun 1995 silam, Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto membawa misi perdamaian ke Eropa Timur. Presiden Soeharto dikawal pasukan pengaman presiden yang dikepalai Syarif Syamsuddin dan Komandan Tasemen Pengawal Pribadi Presiden Unggul Yudhoyono. Kala itu bertolak ke Bosnia Herzegovina membawa misi damai. Konflik di etnis di Eropa Timur itu berlangsung selama 3 tahun. Di waktu yang sama, di Kroasia, rombongan Indonesia mendapatkan kabar pesawat yang ditumpangi utusan PBB ditembak jatuh saat terbang ke Bosnia. Namun hal itu tak menyurutkan nyali Presiden Soeharto. Itu karena pada saat itu tahun 95 ya, Pak Soeharto itu datang ke Bosnia untuk menengahi konflik pada saat itu, Bosnia dan Serbia pada saat itu. Walaupun kalau kita bicara dalam konteks saat ini, situasinya sangat berbeda sebenarnya. Karena kalau kita lihat Bosnia dan Serbia ini konflik etnis dan situasi seperti itu gitu ya. Dan pada saat itu bahkan kalau kita lihat itu PBB gitu dan banyak komunitas internasional cenderung sebutlah melarang gitu atau bukan menghambat ya, tapi berharap bahwa kunjungan tersebut nggak jadi gitu. Dan tapi kalau dalam konteks saat ini kita bisa lihat walaupun terutama dalam konteks situasi serba deadlock ya, karena kita lihat sepertinya invasi Rusia ke Ukraina ini nggak akan berhenti dalam waktu dekat situasinya. Dan dalam konteks situasi serba deadlock ini saya pikir kesempatan sekecil apapun akan diambil gitu. Dan Pak Jokowi saya pikir walaupun mungkin tidak akan sebesar harapan banyak analis yang sebutlah punya optimistik yang besar bahwa Indonesia akan menjadi penengah atau satu-satunya penengah, saya pikir kesempatan itu pada akhirnya tetap diambil oleh Pak Jokowi untuk mencoba untuk menengahi konflik tersebut. Bertolaknya Presiden Joko Widodo dan rombongan dari Polandia ke ibu kota Ukraina, Kiev, jadi awal misi perdamaian. Misi serupa yang dilakukan Soeharto ke Bosnia. Namun, berbeda dengan yang dijalankan Soeharto. Saat ini selain misi perdamaian, Jokowi juga menyandang status sebagai presidensi alias tuan rumah penyelenggara G20 di Indonesia. Dan sejumlah negara anggota G20 mengancam tak hadir bila Rusia datang di pertemuan di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV.